Lebaran kali ini mudik dengan transportasi apa nih? Mudik sudah menjadi salah satu tradisi tahunan masyarakat di Indonesia khususnya menjelang Idul Fitri. Pemudik menempuh ratusan kilometer perjalanan dan memadati ruas-ruas jalan demi merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sanak saudara. Salah satu transportasi yang banyak digunakan yaitu kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Mudik dengan sepeda motor masih digemari masyarakat meski mereka sadar moda transportasi ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum berangkat mudik dengan sepeda motor? Serta kondisi apa saja bagi pemudik motor yang perlu diketahui sebelum berangkat mudik? Ayo kita dengar penjelasan dari Profesor Sutanto Suhodo. Ya, kelihatannya agak sulit ya fenomena perjalanan sepeda motor untuk mudik ini ya. Mungkin sudah lama terjadi dan bahkan dari tahun ke tahun rasanya sih meningkat bukan berkurang gitu ya. Walaupun barangkali berbagai media transportasi yang lain disiapkan gitu ya. Seperti saya katakan barangkali tujuannya mungkin bukan hanya dari kota ke kampung halaman, tapi juga kita tahu seringkali sepeda motor ini kemungkinan akan digunakan ya pada saat mereka sampai di tempat tujuan untuk kepentingan-kepentingan lain. Apalagi Lebaran ini kan bukan hanya sekedar hari raya agama ya, tapi lebih juga barangkali lebih kepada mereka bagaimana menikmati liburan sebetulnya. Ya, saya membayangkan sih sebetulnya kalau jarak yang cukup jauh, sebaiknya mungkin mereka berpikir lagi gitu ya, karena tujuan tadi ya, tujuan di tempat tujuan dia menggunakan kendaraan tersebut, itu bisa saja dia dapatkan juga, walaupun perjalanan mudiknya sendiri tidak harus sepeda motor. Ya, misalnya apa? Motor-motor tadi bisa saja mereka kirim lewat kereta api, lewat kapal laut dan lain sebagainya. Bahkan jauh-jauh dari hari H ya. Jadi mereka udah sampai lebih dulu atau bersamaan pada saat dia menempuh perjalanan dengan media yang lain gitu ya. Kalau bisa memang perjalanan yang melampaui barangkali lebih dari 56 km itu sebaiknya tidak dilakukan dengan jumlah penumpang yang lebih dari 2 kalau menurut saya ya, karena itu faktor fatigue-nya luar biasa kalau sudah melampaui 2 orang gitu ya. Dan kalau bisa pun, kalau memang terpaksa pun, tentu ya tadi yang seperti saya katakan, siapkanlah mereka untuk dapat beristirahat untuk jarak tempuh tertentu atau waktu perjalanan tertentu. Ya, jadi jangan dipaksakan dalam situasi yang begitu fatigue atau lelah, ya, dipaksakan untuk sampai di tujuan dengan lebih cepat. Ada baiknya memang melakukan perjalanan lebih awal ya, karena kita tahu arus mudik itu ada puncaknya. Puncaknya biasanya mungkin H-2, H-3 ya. Ya. Malah H-1 barangkali nggak terlalu peak lagi gitu ya atau hari H-nya. Jadi silakan berstrategi bagaimana melakukan perjalanan dengan kondisi traffic kalau bisa yang betul-betul menguntungkan. Yang lain saya juga ingin mengingatkan ya bahwa di dalam perjalanan mudik ini tentu yang menjadi peak itu bukan hanya perjalanan manusianya, kadang-kadang juga perjalanan barang, ya logistik. Saya kira pelaku perjalanan dengan sepeda motor ini perlu menghindari ya jalan-jalan yang dilalui dengan kendaraan-kendaraan komersial atau kendaraan berat seperti itu, ya, karena ini sangat sangat rawan menurut saya. Ya, karena memang kebutuhan ini juga cukup tinggi pasti di saat hari raya seperti Lebaran ini, sehingga memang barangkali volumenya cukup tinggi. Padahal dalam kondisi traffic yang sangat jenuh tuh potensi kendaraan-kendaraan seperti itu juga mengalami insiden atau accident itu juga cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau dia tahu rute tersebut lebih banyak digunakan oleh kendaraan berat seperti itu, sebaiknya juga dihindari. Saya kira demikian. Untuk itu, bagi yang ingin mudik menggunakan kendaraan roda 2, diharapkan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan yang ada. Selain mematuhi marka di jalan raya, pemudik motor wajib menggunakan helm, membawa surat-surat, dan tidak membonceng lebih dari 2 orang. Pemudik motor juga harus mempersiapkan kondisi motor agar prima saat digunakan, memahami rute perjalanan mudik, serta memeriksa barang bawaan. Yang terpenting, jangan lupa untuk selalu cek kondisi tubuh agar perjalanan ke kampung halaman serta saat kembali ke kediaman aman dan selamat.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.